At the same times, we need to have the players. I'm proud, the program of our naturalizations right now is no longer just a naturalized, basically bring, players from other region. In a way, doesn't have Indonesian blood. I think the thing is the quality of the process changed, right? It really changed. Yes. And Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Dini, oh wacht, Dini. Zij stopt de 2 ESPN. Shout out Indonesia. Usai Dean James dan Jordi Amat, inilah deretan pemain abroad timnas Indonesia yang berpeluang angkat trofi musim ini. Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Patrick Kluivert memanggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi belum memiliki rencana menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Belum ada rencana. Kami fokus pemain naturalisasi yang sudah ada, kata Erick Thohir di Bali pada Jumat, 18 April 2025. Namun, melihat gebrakan yang biasa dibuat PSSI sebelum-sebelumnya, kehadiran pemain naturalisasi tambahan di skuad Garuda pada Juni 2025 masih sangat terbuka. Masih hangat dalam ingatan kepada PSSI tiba-tiba mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain sekaligus pada penghujung Februari 2025, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ada 3 pemain yang sangat mungkin dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Mereka ialah Pascal Struwij, bek tengah, Leeds United, Miliano Jonathans, winger, FC Utrecht, dan Tristan Goger, bek, PEC Zwolle, Ajax Amsterdam. 1. Pascal Struwij bertemu Patrick Kluivert di Inggris. Media pekan lalu, Pascal Struwij yang absen di laga Oxford United versus Leeds United karena cedera, tetap datang ke stadion. Terpantau jelas, bek Leeds United ini menyaksikan pertandingan dengan duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Kondisi ini menimbulkan spekulasi kalau ada pertemuan antara Pascal Struwij dengan Patrick Kluivert. Jika benar gabung timnas Indonesia, Pascal Struwij merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan skuad Garuda. 2. Miliano Jonathans. Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans, berada di Indonesia pada periode FIFA Matchday Maret 2025. Salah satu agenda Dennis Jonathans di Indonesia saat itu disebut-sebut adalah bertemu Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Miliano Jonathans bukanlah pemain kaleng-kaleng. Ia diyakini dapat menambah daya gedor serangan timnas Indonesia, khususnya dari area kanan penyerangan. 3. Tristan Goger. Tristan Goger beberapa kali mengaku sudah dihubungi PSSI. Medio Januari 2025, pesepak bola 20 tahun ini pun membagikan tato di dadanya yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia, yakni keluarga. Pemain timnas Indonesia yang bermain untuk PEC Zwolle, Eliano Rejders, beberapa kali sudah melempar kode agar Tristan Goger memperkuat skuad Garuda. Tristan Goger nantinya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau fullback wingback kanan. Usai Dean James dan Jordi Amat, inilah deretan pemain abroad timnas Indonesia yang berpeluang angkat trofi musim ini. Inilah deretan pemain timnas Indonesia yang bakal membawa pulang medali juara pada musim 2024-2025. Sepanjang musim 2024-2025, sudah ada 2 pemain timnas Indonesia di luar negeri yang berhasil mengangkat trofi juara. Nama pertama adalah bek tengah Jordi Amat.
Jordi Amat berhasil mengangkat trofi Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Takzim. Selain itu, bek berusia 33 tahun tersebut berpeluang menambah trofi andai Johor Darul Takzim memenangkan laga final Piala Malaysia lawan Pahang pada 26 April 2025. Pemain kedua adalah Dean James di klub Go Ahead Eagles. Dean James merasakan gelar juara usai Go Ahead Eagles meraih trofi perdananya pada musim ini yakni KNVB Beker, Piala Belanda. Hal itu dipastikan setelah Go Ahead Eagles menang melawan AS Alkmaar pada laga final KNVB Beker di De Kuip Stadium, Rotterdam, Senin, 21 April 2025. Dalam laga itu, kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal. Go Ahead Eagles akhirnya menang melalui adu tendangan penalti dengan skor 4-2. Klub papan atas Liga Belanda itu berhak atas trofi pertamanya di pentas bernama lain KNVB Beker. Sayang, Dean James absen di partai final karena mengalami cedera hamstring. Meski begitu, dirinya tidak pernah absen sebagai starter dari laga pertama sampai semifinal KNVB Beker. Sejumlah pemain timnas Indonesia juga ikut berpeluang menambah trofi pada musim ini. Ada 3 nama yang berpeluang membawa pulang trofi yaitu Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Kevin Dix. Pratama Arhan bersama Bangkok United masih memainkan laga pekan terakhir Thai League 1 2024-2025 menjamu Prachuap pada 30 April 2025. Bangkok United menduduki peringkat kedua klasemen sementara Thai League 1 dengan 66 poin. Pratama Arhan dan kolega masih terpaut 1 poin dari Buriram United. Pada pekan terakhir, Buriram juga menantang Nongbua Pitchaya di hari yang sama. Sementara Sandy Walsh berpeluang meraih trofi juara AFC Champions League Elite 2024-2025. Klub Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos bakal bertarung menghadapi Al Nassr pada 27 April di babak perempat final. Al Nassr adalah klub yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Sementara nama terakhir adalah Kevin Dix. Kevin Dix berpeluang menutup petualangannya di FC Copenhagen dengan 2 gelar juara, double winners. Saat ini, Copenhagen masih berpeluang memenangi trofi juara Danish Superliga 2024-2025. Copenhagen masih menduduki peringkat kedua klasemen sementara. Di ajang Piala Denmark, Danish Cup, FC Copenhagen bakal menantang Viborg di babak semifinal pada 30 April, tandang, dan 7 Mei, kandang. Sayang, Kevin Dix menutup musim lebih cepat usai mengalami cedera dan ini adalah tahun terakhirnya di ibu kota Denmark sebelum hijrah ke Borussia Mönchengladbach di Jerman.